Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi di tema 2, bermain di lingkungan. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semangat ya belajarnya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. 2. Dengan melakukan pengamatan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. 3. Dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. 4. Dengan menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Seperti pada lagu Berdayung. Masih ingatkah kamu tentang lagu Berdayung? Ini sudah dibahas di pembelajaran pertama ya, di tema 2. Perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis yang berwarna merah berarti dinyanyikan keras, sedangkan tanda garis yang berwarna hitam berarti dinyanyikan lembut. Garis yang tidak bertanda berarti dinyanyikan biasa. Nah, ini adalah syair yang berjudul Berdayung, ciptaan A.T. Mahmud. Ini sudah kita jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Amatilah gambar berikut. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, ini bendanya berbentuk segi 4. Nah, ini bisa digunakan untuk menulis. Ini adalah kertas. Kalian juga pasti punya ya kertas seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menulis. Bisa juga digunakan untuk membuat bentuk. Misalnya perahu, pesawat, burung, dan lain-lain. Mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang sudah dibacakan sebelumnya. Nomor 1, benda apakah yang dimaksud? Jawabannya kertas. Nomor 2, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Pastinya iya, kalian pasti punya benda tersebut. Nomor 3, bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah persegi panjang. Keempat, apa kegunaannya? Kegunaan dari kertas yaitu untuk menulis. Bisa juga digunakan untuk membuat pesawat, perahu, dan lain sebagainya. Ayo membaca. Mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya adalah benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya.
Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi. Mari kita beri makna kata-kata berikut ini. Mari kita artikan kata-kata berikut sesuai dengan maknanya. Yang pertama, kata halus. Maknanya yaitu licin, lembut, atau tidak kasar. Yang kedua, kata kasar. Maknanya kesat atau tidak halus. Kata yang ketiga, basah. Maknanya mengandung air. Kata yang keempat, tetap. Maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kata yang kelima, berubah. Maknanya berbeda dari semula. Nah, ini adalah makna dari kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Nah, di sini ada kertas, batu, piring, dan gelas. Cara kerjanya yang pertama, letakkan kertas di atas lantai, perhatikan bentuk dan besarnya. Kemudian ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang akan terjadi jika kertas dipindahkan ke dalam piring? Berubahkah bentuknya? Tentunya tidak. Kertas akan tetap, bentuknya akan tetap seperti semula. Yang ketiga, ambil batu dan letakkan di meja. Amati bentuk batu dan besarnya. Yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apakah batu tersebut berubah bentuknya? Tentunya tidak. Batu akan berbentuk seperti bentuk semula. Yang kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ini bentuk kertasnya, dan ini bentuk batu. Walaupun dipindahkan tempat, maka kertas dan batu ini akan tetap bentuknya. Artinya tidak akan berubah. Kesimpulannya yaitu 1. Kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah-pindah tempat. Jadi walaupun dipindahkan tempatnya, kertas dan batu itu tidak akan berubah bentuknya. Yang kedua, kertas dan batu adalah benda padat. Karena kertas dan batu benda padat, jadi walaupun dipindahkan, bentuknya akan tetap atau tidak berubah. Yang ketiga, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Kertas, batu, piring, dan gelas adalah benda padat. Benda padat walaupun dipindahkan tempatnya
bentuknya selalu sama dan tidak akan berubah. Amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada 4 kelompok benda. Kita kerjakan bersama-sama. Ini bentuk penjumlahannya dulu sama dengan benda yang pertama atau kelompok yang pertama 3, kemudian ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Sama dengan angka 3-nya ada berapa? Atau kelompoknya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kelompoknya atau angka 3-nya itu ada 4. Bentuk perkaliannya ini ya. Jadi dikali setiap kelompoknya terdapat 3 benda. Atau di sini dikalikan dengan 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya di sini ada 3 kelompok benda. Setiap kelompoknya berisi 4 buah benda. Kita tulis dalam bentuk penjumlahannya dulu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan bentuk perkaliannya, angka 4-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ternyata angka 4-nya ada 3, maka kita tulis 3 kali 4 atau 3 kali angka 4-nya sama dengan 3 kali 4 itu hasilnya 12. Selanjutnya di sini ada soal cerita. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Mari kita hitung bentuk penjumlahannya. Ada 6 lubang. Setiap lubangnya terdiri dari 5 kerikil. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ini ada 6 angka 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 angka 5-nya. Kemudian bentuk perkaliannya yaitu, tadi kan sudah kita hitung bahwa angka 5-nya itu ada 6. Maka kita tulis bentuk perkaliannya 6 kali 5. Atau 6 kali angka 5-nya. 6 kali 5 sama dengan 30. Tugas, silakan kalian siapkan buku tugasnya. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Ini nomor 1, ada 3 kelompok pensil. Setiap kelompoknya berisi 2 buah pensil. Silakan kalian hitung bentuk penjumlahannya dan bentuk perkaliannya. Soal nomor 2, ini ada 2 kelompok bola kastik ya. Setiap kelompoknya berisi 5. Silakan kalian tulis bentuk penjumlahannya dan bentuk perkaliannya seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selamat mengerjakan. Nah, ini masih ada ya contoh soalnya. Mari kita hitung bersama-sama. Di sini ada 4 kelompok apel atau 4 kotak apel. Setiap kotaknya berisi 4 buah apel. Mari kita hitung bentuk penjumlahannya. Sama dengan satu kotaknya terdiri dari 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan bentuk perkaliannya yaitu ada berapa kali angka 4-nya? Ada 4 kali. 4 kali 4. Jadi 4 kali angka 4-nya. Sama dengan 4 kali 4, 16. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.